Oke, terima kasih Saudara Rena. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Halo, Shalom pagi. Semangat pagi. pagi, selamat Pagi, pagi. Haleluya. shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yakni diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya karena Bapak kita, Bapak orang beriman Abraham, dipanggil untuk menjadi berkat. Dia sudah diberkati oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat, dan berkat itu sudah kita rasakan terutama di dalam berkat dari keselamatan, karena keselamatan itu datang dari keturunan Abraham, yakni Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini berdasarkan dari Amsal yang sudah kita renungkan dalam beberapa waktu ini. Amsal dari pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya, ayat ini mengajarkan untuk umat Tuhan, untuk orang percaya, untuk orang benar, memiliki hati yang peduli, yang suka memberi, terutama kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Dan janji daripada firman Tuhan di sini adalah bahwa barang siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Ya, kemarin kita mendengar bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Dan di sini dikatakan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Setelah diberkati, maka Tuhan menghendaki supaya kita juga boleh menjadi saluran berkat, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu. Dan di sini, di dalam ayat ini tidak hanya suatu anjuran, tetapi juga ada warning, ada peringatan. Ketika orang diberkati, ketika orang memiliki kelebihan, tetapi dia tidak mau berbagi, bahkan dikatakan di sini, tetapi orang yang menutup matanya, atau beberapa terjemahan mengatakan orang yang memalingkan matanya daripada orang-orang yang membutuhkan akan sangat dikutuki. Kata sangat ini diterjemahkan dari kata rab dalam bahasa Ibraninya, bisa berarti sangat, bisa berarti banyak. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa ketika seseorang diberkati, maka ketika melihat orang-orang yang berkekurangan, ketika tidak memberikan kepedulian, maka ternyata di sini ada warning, ada peringatan bahwa dia akan sangat dikutuki. Kalau kita mengingat di dalam Yohanes, ya, suratan Yohanes, bagaimana mungkin kasih Tuhan menetap di dalam orang-orang yang melihat saudaranya berkekurangan tapi tidak berbuat, artinya tidak mengambil tindakan sebagai wujud panggilannya sebagai orang-orang yang percaya untuk mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi. Baik, ini ayatnya ini kita lihat dari teksnya. Sekarang kita melihat dulu persoalan kemiskinan ini. Baik, kalau kita mengingat pandangan Tuhan Yesus terhadap kemiskinan, maka Tuhan mengatakan bahwa kemiskinan itu akan selalu ada. Ya. Kemiskinan adalah hal yang nyata di sekeliling kita, dan firman Tuhan mengatakan bahwa akan selalu ada orang miskin di antaramu. Matius 26 ayat 11. Hal ini menyadarkan kita bahwa memang ini realita. Ini hal yang tidak bisa kita abaikan.
hal yang tidak bisa kita katakan tidak ada, tapi itu memang real di depan kita, di sekeliling kita. Kalau kita melihat ada beberapa sebab mengapa ya terjadi kemiskinan di sekeliling kita, bahkan juga mungkin di antara sesama kita, keluarga kita, bahkan kita mengalami. Nah, ada beberapa hal di sini yang disebutkan bentuk daripada kemiskinan itu. Yang pertama itu adalah ada istilah kemiskinan struktural. Nah, ini sangat hebat ini. Kemiskinan struktural ini biasanya karena pengalaman ketidakadilan, tidak mampu mengakses ya sumber daya, tidak bisa mengakses kekuasaan, sehingga mereka selalu berada di dalam keadaan yang miskin, atau istilahnya di dalam lingkaran kemiskinan. Ya, kemiskinan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Karena memang kemiskinan itu berasal dari sistem yang tidak adil, sistem yang menindas, yang sudah membuat orang-orang tidak mendapatkan kesempatan keluar daripada kemiskinan itu. Ada juga istilahnya kemiskinan bersifat kultural. Artinya bahwa orang-orang tidak mampu merubah nasibnya karena dia tidak memiliki akses kepada pendidikan, kepada sumber daya itu. Ya. Jadi mereka memang tidak bisa berada terus seperti kebiasaan, ya sudahlah, memang sudah dari sononya. Jadi akhirnya mereka juga pasrah. Tetapi ada juga kemiskinan itu kalau kita lihat terjadi secara natural, dalam arti bisa jadi karena bencana alam. Sebagaimana kita lihat beberapa waktu yang lalu di daerah Sumatera Utara, ya mereka benar-benar kehilangan semua harta bendanya karena bencana alam. Sekarang ini saya dengar mereka masih hidup di tenda-tenda, ya belum ada tempat tinggal yang permanen. Memang pemerintah dikatakan sedang membangun beberapa perumahan-perumahan untuk mereka, tetapi kondisi mereka tidak bisa keluar dari kondisi itu karena memang bencana alam. Ya ada juga karena kondisi memang hidup di daerah-daerah yang sangat sulit, sukar ya. Nah, karena itu kita yang diberkati oleh Tuhan, yang mendapatkan kesempatan mengalami pemeliharaan Tuhan, haruslah memiliki perhatian kepada kelompok-kelompok yang demikian ini. Ini ajaran Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Torah, maka ada satu pengajaran, ada satu didikan di dalam Torah itu untuk memperhatikan pertama-tama sesama saudara. Jadi di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan umat Israel, mereka memiliki satu hukum yang kuat untuk saling memperhatikan dan dengan janji tidak akan ada orang miskin di antaramu. Jadi di tengah-tengah umat Israel sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan itu jika di antara umat Israel saling memperhatikan sesama saudara. Ini yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Ya, di dalam Ulangan pasal 15 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di sini di dalam ayat 3 saya bacakan, dari seorang asing boleh kau tagih, maksudnya hutang piutang, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Jadi di sini dibuat satu sistem yang membuat orang-orang Israel yang mungkin mengalami karena bencana alam, karena satu dan lain hal, jatuh miskin, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dengan tidak terus-menerus membebankan hutangnya, tidak terus-menerus dituntut ditagih. Bahkan di dalam sistem orang Israel ada tahun Yobel, di mana segala hutang piutang bisa lunas. Nah, ini sistem dari hukum Torah yang tidak menginginkan orang-orang berada di dalam lingkaran kemiskinan. Ini suatu cara pandang yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ayat 4, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka.
asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat di sini ada suatu jalan keluar yang diberikan oleh hukum Taurat untuk memelihara umat Tuhan itu jangan jatuh dalam keadaan yang miskin dan tidak tertolong sama sekali. Sesama saudara harus saling memperhatikan. Karena apa? Karena mereka memang hidup dari berkat Tuhan. Mereka masuk ke tanah Kanaan tanpa usaha mereka untuk membangun, untuk ya katakanlah untuk begitu bersusah payah untuk bisa mendapatkan hasil yang baik dari tanah Kanaan karena memang tanahnya subur. Dan itu adalah berkat Tuhan. Ketika umat Israel terus menjaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka kita lihat luar biasa pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memelihara dan memberkati. Bahkan sampai sekarang secara jasmani kita lihat bangsa Yahudi termasuk golongan bangsa, walaupun tidak banyak, adalah golongan bangsa yang terkaya di dunia. Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Tetapi kita lihat memang sikap saling peduli itu menjadi hukum di tengah-tengah umat perjanjian lama. Nah, hal yang ada di dalam perjanjian lama ini ada juga di dalam perjanjian baru dalam bentuk yang berbeda. Ya, karena kalau kita melihat kelompok di dalam perjanjian baru ini berbeda. Kalau di dalam perjanjian lama mereka semua satu bangsa. Ya. Walaupun ada suku-suku yang berbeda, tetapi mereka dalam satu rumpun. Nah sekarang gereja, bagaimana dengan gereja? Gereja berasal dari berbagai suku bangsa, berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tetapi kita melihat perjanjian baru juga memberikan ajaran didikan untuk umat Tuhan saling memperhatikan. Ketika umat Tuhan yang diberkati, berkecukupan, maka dia juga memiliki perintah supaya dia juga memperhatikan sesama. Tetapi kita melihat konteks dalam perjanjian baru, memang pada saat itu gereja, umat Tuhan dalam masa gereja mula-mula, memang banyak yang berasal dari golongan orang-orang yang tidak mampu, dari golongan budak, yang kemudian menerima keselamatan. Dan di situ kita melihat dalam kegerakan awal, ada satu kepedulian kepada orang-orang yang berkekurangan. Dalam perjanjian baru dikenal ajaran untuk memperhatikan sesama, tetapi tujuannya supaya terjadi keseimbangan. Ya. Terjadi keseimbangan, tidak terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini menjadi musuh daripada negara-negara saat ini ya. Ada begitu banyak orang-orang di dalam garis kemiskinan, tetapi ada golongan tertentu yang sangat-sangat menguasai perekonomian. Nah, di sini sebenarnya ajaran Tuhan adalah supaya ada keseimbangan. Maksudnya seperti apa? Ya jelas. Ada kerinduan untuk berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Dikatakan dalam ayat 12 dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Demikian saya bacakan beberapa ayatnya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Ini kalau kita lanjutkan ayatnya, jika kamu memiliki. Jadi dituntut memberi itu dari orang-orang yang memiliki, yang mempunyai. Jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi tidak terjadi ketimpangan yang sangat mencolok seperti kita lihat di dalam konteks dunia zaman sekarang. 1-2% menguasai hampir 50%, 70% bahkan 80%. Harta atau aset negara ini dikuasai hanya segelintir orang, sementara jutaan orang hidup dalam garis kemiskinan. Nah, di sini sebenarnya tidak memang harus ada keinginan dari orang-orang yang memiliki kelebihan untuk bisa memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi ada timbal balik, berbeda. Jadi tidak hanya memberi, tetapi kemudian yang diberi itu
diharapkan suatu saat juga akan mampu memberi. Nah, ini pemikiran maju di dalam perjanjian baru. Tidak memberikan umpan, tapi dia memberikan pancing. Supaya orang-orang yang berkekurangan ini bangkit dari kondisinya untuk bisa juga nanti menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Baik, jadi kita melihat dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, maka ajarannya itu konsisten bahwa harus ada perhatian dari kelompok yang diberkati kepada orang-orang yang berkekurangan, sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Kalau kita melihat tadi dalam Amsal dari ayat ke-27 tadi, dari pasal 28 tadi, maka di sana juga tersirat suatu sikap menentang keserakahan. Kemarin Pak Awi sudah menyampaikan hal ini, bagaimana orang-orang Lobas sangat ditentang. Ya, keserakahan itu sebenarnya merupakan akar ya dari kondisi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi zaman sekarang ini. Kemiskinan yang real ini harusnya mendorong untuk sikap peduli, ya. Itu muncul dalam diri kita ketika melihat kemiskinan yang real di tengah-tengah masyarakat kita. Harusnya ada hati yang peduli, dan janji Tuhan bagi orang yang peduli pada sesama tidak akan berkekurangan. Kemarin kita mendengar dia akan mengalami kelimpahan, memberi tidak mengalami kekurangan. Ya. Tetapi juga hal ini menyadarkan kita pada kenyataan adanya keserakahan pada umat manusia. Ajaran firman Tuhan yang mendorong tadi memperingatkan bahwa orang-orang yang menutup matanya, mengabaikan, itu menyadarkan kita bahwa memang ada orang-orang yang berada dalam kondisi demikian. Mengapa itu terjadi? Karena memang adanya suatu keserakahan. Ya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi. Ya, orang ini, Mahatma Gandhi ini hampir menjadi Kristen. Dia adalah seorang tokoh Hindu. Tapi dia sangat menyukai atau sangat-sangat begitu perhatian kepada ajaran Tuhan, ajaran Kristus, terutama dalam Matius 5 ayat 7. Dia memang tidak menjadi Kristen, tetapi dia adalah seorang yang sangat mengikuti ajaran Kristus. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan demikian, bumi memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Artinya bumi memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Artinya tidak perlu ada orang jatuh dalam kemiskinan. Bumi menyediakan kebutuhan semua orang. Tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu orang pun. Keserakahan itu tidak pernah puas, selalu kurang dan kurang. Tidak mau berbagi. Itu sebabnya tadi dikatakan firman Tuhan, maka dia akan mengalami banyak-banyak kutuk. Karena memang kita melihat di sini, dunia ini Tuhan ciptakan dalam kondisi yang seimbang, dalam kondisi yang tepat untuk semua orang bisa hidup tanpa harus berada di dalam kekurangan. Tetapi apa yang terjadi yang menjadi realita, begitu banyak orang-orang yang berkekurangan. Hal ini kiranya mendorong kita untuk boleh memberi perhatian. Ya. Puji Tuhan. Sekali lagi, berilah pancing bukan umpan. Entaskanlah sesama dari kemiskinan, keluar dari lingkaran kemiskinan, bukan menjadikan kemiskinan sebagai objek belas kasihan semata. Tujuannya memberi adalah supaya orang keluar dari kemiskinan, bukan supaya dipuji, tentu saja bukan. Kita dari Misi Gate melayani kaum marginal, melayani dalam pelayanan pengobatan gratis, bukan supaya orang memuji, tidak, tetapi supaya orang bisa melihat kebaikan Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang menguasai kehidupannya. Orang yang tidak dientaskan dari kemiskinan selanjutnya, orang yang telah dientaskan dari kemiskinan selanjutnya berbuat untuk sesama yang berkekurangan. Jadi tujuan kita adalah supaya
ketika orang sudah dibebaskan dari kekurangan, dia juga akan menjadi berkat. Ya, diberkati untuk kemudian dia menjadi berkat. Sebagaimana firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi puji Tuhan, luar biasa, ajaran Tuhan mendorong kita supaya keluar dari lingkaran kemiskinan, supaya kemudian juga kita yang sudah keluar dari lingkaran kemiskinan bisa berbuat kepada orang-orang yang berkekurangan. Sehingga kita percaya, maka semua orang juga akan mengalami kehidupan yang diberkati dan semua orang akan bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena waktunya, saya kira saya akan mengakhiri renungan ini. Biarlah kiranya kita belajar untuk boleh memberi, menjadi saluran berkat, karena kita sudah diberkati. Dan kita rindu orang lain juga diberkati, supaya semua boleh bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pagi hari ini kita boleh didorong untuk terus mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita, untuk kita menjadi berkat dan diberkati. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah memberkati kita di pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih, kebaikan Tuhan yang kita sudah nikmatin